boleh bagi kita untuk menjamaknya. Jamak ya. Jamak itu digabung. Salat zuhur pada waktu asar. Jadi zikir tetap berzikir. Kalau zikir terus hati kita harus sambung kepada Allah, ya kan? Ketika kita bekerja, ketika kita di mana saja, kalau zikir itu harus selalu dipanjatkan. Tapi kalau sholat ya harus didirikan seperti biasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah." Apabila kalian hendak selesai mendirikan sholat, maka zikirlah kepada Allah. Berarti di sana ada zikir sendiri, di sana ada sholat sendiri. Tidak bisa digantikan sholat ini dengan berzikir seperti yang kita ucapkan. Yang lain? Ya, silakan. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengatakan kalau kita udah selalu ke masjid, apalagi jam 10 hari itu jangan ditinggal, selalulah ke masjid. Betul. Untuk bersama bersama. Ini ada suatu dilema, bagaimana Pak? Ada seorang ibu sakit tapi sebenarnya dia udah agak sembuh, tapi dia pernah stroke, tapi di rumah tidak boleh sendiri ditinggal, khususnya kalau malam. Makanya jadi bingung, apa yang terbaik Pak Ustadz, saran Pak Ustadz? Apakah kita jaga dulu dia, nggak ke masjid untuk terawih bersama yang 10 hari? Terus? Atau lebih baik terawih 10 hari bersama dan dianya nggak dijaga. Kalau bisa ditinggal. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tapi di tempat itu, di rumah itu, kita juga mendirikan sholat sendiri, sholat qiyamul lailnya, tarawihnya sendiri, nggak apa-apa. Ya, ya tentu. Tapi kalau orang tua, ya diikutilah orang tua, apalagi untuk menjaga kondisi dan kesehatan orang tua. Nah, baik sekali. Ya, sama. Iya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya kalau sering nggak tidur sampai soal subuh, tapi saya tidur ya sampai siang, soalnya saya sudah pensiun, nggak kerja, tumbuh tidurnya. Tapi katanya Rasulullah bilang kalau tidurnya bulan Ramadan itu seperti tidurnya ibadah. Ya betul. Betul. Kedua, saya mau tanya soal suami saya sudah meninggal pensiun saya, bagaimana amalnya itu kalau membeli sodako disebut namanya juga sama orang tua saya. Betul itu Ustaz katanya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi pertama kalau malam dia mulai zikir, baca Al-Quran sampai subuh bagus sekali. Kemudian setelah subuh tidur. Kalau bisa setelah subuh jangan tidur sekaligus. Baca Al-Quran kemarin sudah saya sampaikan kan? Burika di ummati fi buburiha. Nah setelah itu baru tidur. Lah tidur kita ketika berpuasa itu adalah beribadah sebagaimana sabda Rasulullah. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi jangan dijadikan sebagai kesempatan. Wah, mumpung ibadah tak tidur aja ya. Bukan, ya tidurnya itu karena karifan di malam hari. Mungkin dia tertidur, ya kan? Nah, tidur di kursi ketika dia menjalankan tidur. Itu tidur semacam ini adalah tidurnya orang yang benar-benar mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setelah di malam hari dia bekerja untukku kata Allah, kemudian di siang hari dia tidak mampu menahan ngantuk sampai tertidur, sampai elek kan? Nah, itu luar biasa. Meskipun jelek ya, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala sangat indah karena rahmatnya akan selalu dilimpahkan kepadanya ya. Kemudian yang kedua tadi pahala sedekah untuk suami yang sudah meninggal. Sebenarnya sudah secara otomatis ya. Orang mukmin yang meninggal itu akan tetap mendapatkan pahala yang mengalir dari 3 hal.
otomatis. Yang pertama adalah karena sedekah jariyahnya. Sedekah jariyah mungkin siapa orang mukmin ketika di masa hidupnya dia pernah menyedekahkan hartanya ke orang yang mencari ilmu, mamanya ya kan. Dengan orang yang mencari ilmu tadi, otomatis kan dengan sedekahnya itu dia mendapatkan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia menularkan ilmunya, mengajari ilmunya kepada orang lain, sehingga dia terus mendapatkan pahala, otomatis mengalir kepada penyebab suksesnya orang itu menjadi baik. Ya, itu namanya sedekah yang baik. Seperti sedekah kepada masjid pula. Ini pun juga penyebab mengalirnya apa? Sedekah, pahala sedekah, meskipun kita sudah meninggal. Nah, begitu pula harta dari keluarga terdekat, seperti istri, ya kan? Dulu kan termasuk orang yang dicukupi kebutuhannya oleh siapa? Oleh suami, sehingga menjadi istri yang soleha, mau mendoakan suaminya. Ini pun juga termasuk dalam kategori sedekah jariyahnya siapa sih suami. Karena apa? Dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, sehingga istrinya masih menjadi seorang wanita yang soleha. Sehingga ini otomatis kita mengeluarkan harta, ya kan? Baik disebut namanya suami itu atau tidak, secara otomatis, ya kan? Pahala itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ilmu yang bermanfaat ketika di dunia dimiliki oleh sesuami, ya kan? Diberikan kepada siapa, pernah disampaikan ilmu itu, seruan itu, ajakan itu, kemudian diamalkan ilmu itu bermanfaat, otomatis meskipun orang ini meninggal tetap mendapatkan pahala. Atau anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang mau sholat, ya kan? Anak yang mau mendoakan orang tuanya, ya kan? Otomatis putra putrinya sudah soleh semuanya, mudah-mudahan, sehingga otomatis pahala itu terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal orang tua. Makanya beruntunglah bagi kita yang punya anak soleh dan solehah, dan beruntunglah kita sebagai anak yang soleh dan solehah, sehingga orang tua kita yang meninggal Allah telah memberikan jaminan pahala yang terus mengalir, meskipun mereka tidak bisa beramal kan, tapi ada penerusnya yang disebut dengan athar, ya. Athar itu penerus. Dalam surah Yasin Allah jelaskan seperti itu, ada athar. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah cukup? Udah terakhir? Oh, iya silakan. Terakhir. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau sholatnya kalau udah satu rakaat gitu ya, dalam satu rakaat kadang-kadang ada yang baca lebih dari satu ayat Al-Quran, bagaimana? Maksudnya Ya sesudah Al-Fatihah, kadang-kadang ada yang baca 3 atau 4 surat sekaligus. Itu boleh atau ada peraturan tertentu? boleh kan? Saya kan biasa langsung 3 surat kan? Ya. Boleh itu. Bahkan lebih banyak, lebih baik Rasulullah kemarin sudah saya sampaikan. Rakaat pertama Al-Baqarah, terus apa? An-Nisa, terus Ali Imran. Jadi boleh jadi. Boleh, banyak pun khatam pun juga boleh. Satu rakaat seperti siapa? Sayyidina Ali. Oh iya. Kapan Pak? Khatam 30 juz. Sayyidina Utsman satu rakaat di malam hari, itu Sayyidina Utsman khatam 30 juz. Satu rakaat. Berdiri doang memang. Dan ini banyak dipraktekkan oleh orang-orang kita di Jawa. Ada namanya Kiai Zainuddin itu. Kalau bulan Ramadan selalu khatam di malam hari. Setiap malam. Sebagaimana Imam Syafi'i juga setiap malam di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan bulan Al-Quran kan,
itu dibaca Al-Quran 30 juz di malam hari dan di siang hari, sehingga total pernah beliau Imam Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan khatam 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Kita berapa kali? 1 aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan terakhir. Waktu bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar, apa kita bisa lihat? Nanti ada pembahasan khusus tentang Lailatul Qadar ya. Enggak dulu ikerso insyaallah. Insyaallah cukup saya kira. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.